Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersyukur atas segala kasih dan kemurahan Tuhan kepada kita yang selalu menyertai dan memelihara kita, dan diberi kita kesempatan untuk hari ini kembali memuji menyembah Tuhan, beribadah di tempat di mana kita berada. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, marilah kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai dan melindungi kami, sehingga kalau kami boleh ada sebagaimana adanya saat ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ampuni kami dari segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami, dan layakkanlah kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan telah mengampuni kami. Darah Yesus yang tercurah di kayu salib telah menguduskan kami, sehingga kami layak di dalam persekutuan ini, di tempat di mana kami berada. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Allah. Mari Roh Kudus tolong kami. Dengan sukacita kami menyambut firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bila kita mengingat kembali apa yang tertulis dalam Alkitab tentang akhir zaman, ada banyak hal, peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Untuk hal itu Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kita bagaimana menghadapi situasi keadaan yang sedemikian di akhir zaman ini. Firman Tuhan pada saat ini dengan tema pentingnya menguasai diri menghadapi segala keadaan. Pentingnya menguasai diri menghadapi segala keadaan, yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ketika kita mendengar tentang kesudahan segala sesuatu sudah dekat, itu berarti kita memandang diri kita sekarang sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, dan akhir dunia yang semakin dekat. Kita diajar untuk menyadari bahwa waktu-waktu sekarang yang masih ada, kita bijaksana mempergunakannya. Bagaimana Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita bisa bijaksana dalam waktu kesempatan yang masih ada, penting kita ada kesiapan diri. Penting kita menguasai diri. Petrus dalam suratnya berkata, kuasailah dirimu, yang memiliki arti usaha penjagaan terhadap pikiran, dan juga memiliki arti kesadaran, waras, sehat dalam pikiran,
berpikir jernih, pikiran dikekang dalam batasan-batasan yang seharusnya, tidak mengembara, mengendalikan diri dengan baik. Pemikiran yang tidak terkendali mempengaruhi kepribadian kepada hal-hal negatif yang merugikan diri sendiri, dan bahkan bisa merugikan orang lain yang juga tidak mengendalikan dirinya dengan baik. Pemikiran yang tidak terkendali menjadi penghalang doa yang sangat serius. Untuk itulah betapa pentingnya mengendalikan diri, menguasai diri, menghadapi segala keadaan. Mengapa kita penting menguasai diri? Pertama, menguasai diri menunjukkan kemampuan mengendalikan pikiran. Dan pikiran kita berkaitan erat dengan hati. Jadi bagaimana supaya kita bisa mengendalikan pikiran yang tadinya kita adalah orang yang berdosa, di mana hati kita penuh dengan kejahatan. Tetapi kita bersyukur bahwa kita bisa mengendalikan pikiran oleh karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 22, oleh darah Yesus hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Hati kita oleh darah Yesus telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, sehingga itu memiliki dampak yang sangat besar bagaimana kita berpikir. Kita dapat mengendalikan pikiran kita oleh karena kita menghayati makna baptisan. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 21, di sana dituliskan bahwa kita memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Beriman kepada Yesus, oleh darahnya hati kita telah disucikan. Menghayati dengan sungguh-sungguh makna baptisan, di mana kita memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah, mempengaruhi bagaimana kita berpikir. Mengapa kita penting menguasai diri? Yang kedua, menguasai diri menunjukkan kemampuan mengenali diri sendiri. Bersyukur kepada Tuhan atas hal-hal baik yang kita rasakan, yang kita alami. Kita mengenali diri kita bahwa kita sedang damai, sedang sukacita, sedang dalam ketenangan. Kita bersyukur. Kita juga bersyukur atas hal-hal yang baik yang kita lakukan, di mana kita bisa menolong orang lain, mengasihi orang lain, mengampuni, dan juga hal-hal yang lain yang baik yang kita lakukan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mengapa kita penting bersyukur dalam hal-hal baik yang kita rasakan dan juga dalam hal baik yang kita lakukan, supaya kita tetap ada dalam kerendahan hati. Tapi selain itu, kita juga menyadari dan mengakui ada kalanya hal-hal yang buruk yang terjadi, yang kita rasakan, yang kita alami. Mungkin kita ada kecewa, sedih, cemas, khawatir, takut,
kita pun mengenali diri kita dalam hal-hal yang sedemikian. Dan kemudian kita juga mengenali diri kita dengan menyadari dan mengakui hal-hal yang buruk yang kita lakukan, di mana kita marah, mungkin kita sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan, yang tidak baik, atau kita mengeluh dan bersungut-sungut. Mengenali diri kita sendiri, kita juga mau lihat dari segi hal-hal yang buruk yang kita rasakan dan hal-hal buruk yang sempat kita lakukan. Tetapi tidak berhenti sampai menyadari dan mengakui. Itulah sebabnya mengapa kita penting menguasai diri. Yang ketiga, menguasai diri menunjukkan kemampuan memotivasi diri sendiri. Ini langkah yang berikutnya. Setelah kita menyadari, mengakui kelemahan-kelemahan, hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan, maka kita melangkah untuk memotivasi diri kita sendiri. Kita berbicara jujur kepada diri kita, apa yang sedang kita alami. Kalau kita perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Mazmur 42 ayat 12, pemazmur berkata demikian, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku?" Di sini kita melihat bahwa pemazmur, dia mengenali dirinya tentang apa yang sedang dia alami. Dan dia berbicara kepada dirinya dengan berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku?" Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada kalanya kita seperti yang dialami oleh pemazmur ini, merasa gelisah. Jiwa kita merasa tertekan oleh berbagai hal yang kita lihat, oleh berbagai hal yang kita dengarkan, oleh berbagai hal yang kita alami secara pribadi. Dan ketika kita mengakui dan berkata bahwa diri kita sedang gelisah atau sedang tertekan, maka selanjutnya kita berbicara jujur kepada diri sendiri untuk hal-hal yang mau kita lakukan. Dilanjutkan di dalam Mazmur 42 ayat 12 tadi, "Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Dia tidak hanya tinggal dalam perasaan yang sedang terjadi, yang gelisah, yang dia rasakan, tetapi dia berkata kepada dirinya dengan jujur, "Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Demikian juga dalam Mazmur 116 ayat 7. Pemazmur berkata, "Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu." Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Betapa indahnya Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memotivasi
diri kita dalam hal apapun yang sedang kita alami, diarahkan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita dalam mengatasi segala sesuatu yang kita rasakan, dalam segala keadaan yang terjadi, yang kita alami. Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Ada kalanya Bapak Ibu Saudara, kita merasa khawatir. Kita bisa berkata kepada diri kita, "Mengapa engkau khawatir, hai jiwaku?" Dan kemudian kita berkata lagi kepada diri kita, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Saya percaya Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu membawa pengaruh yang besar dalam hidup kita. Ketika kita memotivasi diri kita dengan firman Tuhan dalam menghadapi keadaan apapun yang sedang terjadi. Akhir-akhir ini ada banyak hal yang membuat kita khawatir, yang membuat kita gelisah, yang membuat kita takut. Kalau kita mengenali diri kita mengakui hal itu. Tapi kemudian kita melangkah untuk memotivasi, untuk menyemangati diri kita dengan mengimani, dengan memperkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah kebenaran. Firman Tuhan itulah yang menolong kita. Firman Tuhan itulah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mengapa kita penting menguasai diri? Yang keempat, menguasai diri menunjukkan kemampuan kita, kesiapan kita menghadapi segala keadaan. Kita melihat berbagai macam hal keadaan yang terjadi. Tetapi sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Yesus, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Bagaimana kita menghadapi semua itu menurut firman Tuhan? Kita membaca firman Tuhan, kita mendengarkan firman Allah, kita memperkatakannya, kita mengimaninya. Firman Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita, dan kita melangkah menerapkan apa yang firman Tuhan katakan. Itu membuat kita siap menghadapi berbagai keadaan. Kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus dalam perjalanan hidupnya menghadapi berbagai keadaan. Yang pertama, dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 33 sampai dengan 34. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Hal yang kita dengarkan ini adalah hal yang dialami oleh Rasul Paulus, di mana dia ketika berlayar, mereka ada satu kapal 276 jiwa. Selama 14 hari
kapal mereka terombang-ambing oleh karena diterpa badai yang dahsyat. Nyawa mereka terancam. Sesuatu hal yang terjadi yang mengerikan yang mereka hadapi. Tetapi kita melihat di sini bagaimana Paulus. Dia menguasai dirinya. Dia berkata kepada teman-temannya yang satu kapal, dengan memberi nasihat, dengan menyuruh mereka, mendorong mereka untuk makan. Dan bahkan ketika dia berkata, tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Itu menunjukkan bahwa di tengah badai yang sedemikian, Paulus ada ketenangan. Dan itu berdampak kepada teman-teman yang satu kapal dengan dia. Yesus pernah berkata kepada para murid di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 18. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Ini berbicara tentang penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang begitu nyata. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan? Mungkin pernah mengalami bencana alam dan kita takut, kita khawatir, dan memang itu yang kita rasakan dalam kemanusiaan kita. Tetapi oleh karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tahu akan firman Allah, kita yakin penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan memberikan kita kedamaian. Kemudian yang kedua, apa yang pernah dialami oleh Rasul Paulus? Yaitu dia bersama dengan Silas di penjara Filipi. Dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-26. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Rasul Paulus bersama dengan Silas, mereka didera berulang-ulang dan dimasukkan ke dalam penjara, dan mereka dipasung dalam pasungan yang kuat. Kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus ketika menghadapi keadaan yang sedemikian. Apakah dia marah? Apakah dia takut? Atau apa yang terjadi yang dialami? Tentu dia bisa mengendalikan diri.
Dia bisa menguasai diri. Penguasaan dirinya, pengendalian dirinya membuat Paulus dan Silas mereka berdoa dan mereka menyanyikan puji-pujian yang juga didengarkan oleh orang-orang lain yang ada di dalam penjara. Sebenarnya kalau kita melihat dari segi keadaan yang sedang dialami oleh Paulus, bagaimana mungkin dia bisa bernyanyi dalam keadaan yang sedemikian? Dia tidak melakukan suatu kejahatan sehingga dia dimasukkan dalam penjara. Tapi dia karena memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan, dia mengalami hal yang sedemikian. Tetapi kita melihat Rasul Paulus mengendalikan dirinya, menguasai dirinya, dan dia bisa berdoa, dan dia bisa menyanyi, memuji Tuhan, dan keajaiban pun terjadi. Gempa bumi yang dahsyat terjadi, pintu-pintu penjara terbuka, bahkan belenggu mereka pun terlepas. Luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat lagi pengalaman dari Rasul Paulus yang ketiga, yaitu ketika dia berhadapan dengan Festus. Dalam Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-24 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila. Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat." Kita bisa lihat bagaimana Rasul Paulus dia bisa mengendalikan dirinya. Sekalipun dia disebut gila oleh karena ilmunya yang banyak yang dituduhkan oleh Festus kepada dia, dia menjawab dengan tenang, "Aku tidak gila. Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat." Dan kemudian, apalagi yang bisa kita lihat dalam kehidupan Paulus yang menunjukkan bahwa dia mengendalikan diri, menguasai dirinya? Yaitu dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5 sampai dengan 8. Demikian tertulis firman Tuhan. "Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Rasul Paulus, dia menyadari dengan berkata bahwa saat kematianku sudah dekat. Ini menunjukkan
bahwa dia mengendalikan dirinya. Dalam keadaan yang sedemikian, dia masih memberikan nasihat kepada Timotius supaya Timotius menguasai diri dalam segala hal. Dan Paulus berkata bahwa saat kematiannya sudah dekat. Dari apa yang dikatakan oleh Paulus, kita bisa pelajari ketenangan dalam dirinya sekalipun akan menghadapi kematian. Jadi betapa pentingnya Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan untuk menguasai diri. Bagaimana kita bisa menguasai diri? Tentu dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, dan bagaimana pengalaman dari Rasul Paulus. Dia beriman kepada Yesus Kristus. Dia berpegang teguh kepada firman Allah. Dan Roh Kudus menolong dalam menghadapi segala sesuatu, dalam menghadapi segala keadaan. Karena dengan kekuatan diri kita sendiri, kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak bisa menguasai diri kita. Tetapi Roh Kudus yang menolong kita, memampukan kita untuk mengendalikan, menguasai akan diri kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam berbagai keadaan yang kita hadapi, yang kita alami, betapa pentingnya kita membaca firman Tuhan, mengimaninya, memperkatakannya, menghayati akan firman Tuhan itu, dan bertindak melakukannya. Betapa penting firman Tuhan kita perkatakan yang dapat memotivasi diri kita. Dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya percaya ketika Bapak, Ibu, Saudara mengalami berbagai macam hal yang terjadi, dan kemudian ingat firman Tuhan itu, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu memberikan kita ketenangan, itu memberikan kita kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu, karena Tuhan Yesus yang memberikan kita kemampuan. Dalam Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini mengajarkan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apapun yang sedang terjadi, kita punya keyakinan sebagaimana firman Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya percaya ketika itu kita hayati, kita perkatakan, dan kita imani, itu membawa dampak yang besar dalam hati kita, dalam pikiran kita, mempengaruhi bagaimana kita bertindak. Tentu kita akan tegar menghadapi apapun yang sedang terjadi. Ketika kita diizinkan mengalami pencobaan-pencobaan, kita bisa mengingat, mengimani, menghayati firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya.
Pencobaan apa yang sedang Bapak Ibu alami sekarang? Keadaan situasi yang sedang terjadi saat ini. Terus bagaimana keadaan akan ke depan? Tapi firman Tuhan tadi yang kita imani, yang kita perkatakan, memberikan kita semangat, memberikan kita dorongan kepastian bahwa Tuhan setia. Ia memberikan kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggung-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur. Dan kalau perhatikan lagi firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Orang yang dapat mengucap syukur dalam segala hal adalah orang yang mengendalikan dirinya oleh karena percaya kepada firman Tuhan. Sehingga di masa-masa yang sangat sulit pun bersyukur kepada Tuhan. Karena yakin Tuhan pasti menolong dengan caranya yang ajaib. Haleluya, kita bersyukur. Dan dalam Filipi pasal 4 ayat 7-8. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran kita. Betapa pentingnya menguasai diri menghadapi segala keadaan. Dan Roh Kuduslah yang menolong kita untuk dapat mengendalikan diri, mengenali diri sendiri, memotivasi diri kita dengan firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Roh Kudus menolong kita. Haleluya. Amin. Kita menyanyikan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 277, Sentosa dalam Yesus. Sentosa dalam Yesus, berselamat sepenuh oleh sebab cintanya, hatiku telah teduh. Hai suara yang bersorak terdengar olehku, nyanyian malak-malak nyata kepadaku. Sentosa dalam Yesus, berselamat sepenuh oleh sebab cintanya, hatiku telah teduh. Sentosa dalam Yesus, tidak yang dikuati, pencobaan dan dosa sudahlah tersingkir. Luput segala dosa, luput ketakutan, tidaklah air mata dalam kemuliaan. Sentosa dalam Yesus, berselamat sepenuh
Oleh sebab cintanya hatiku telah teduh. Sentosa dalam Yesus sampai selamanya. Hidup kekal yang tentu sesama Yesuslah. Sungguh tak dapat setan merampas miliknya. Darahnya Tuhan Yesus jadi senjatalah. Sentosa dalam Yesus bersama sepenuh. Oleh sebab cintanya hatiku telah teduh. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kami telah mendengarkan firman Allah. Mari Roh Kudus tolong kami. Sebagaimana firman-Mu berkata bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Mari Roh Kudus tolong kami untuk kami dapat mengendalikan diri, menguasai diri kami dengan berpegang teguh kepada firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.